atau teamwork yang dilakukan di sini cukup apik sekali. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Saya bisa naik ke tiang Bima di kapal KRI Dewa Ruci ini, luar biasa sekali. Pemandangan dari atas juga keren sekali. Beruntung sekali, kali ini tim Jejak Petualang bisa mengikuti pelayaran panjang dengan KRI Dewa Ruci. Ternate menjadi tujuan pelayaran yang saya ikuti kali ini. Oke, sekarang saya mau siap-siap karena ini kita mau buka layar di kapal KRI Dewa Ruci. Nanti saat manjat ya, kalau merasa takut kaitkan. Oke, Teriak ke bawah nanti biar dijemput. siap Bapak. Siap. Membentangkan layar dengan kondisi kapal melaju dengan terpaan angin tentu bukan perkara mudah. Butuh persiapan secara detail serta kerjasama tim yang kompak. Waduh, ini seru sekali nih. Jadi memang berat juga. Ini kalau misalnya dari belakang tarik ke depan lagi. Wah, tarik. Iya. Semua ABK kapal dan peserta muhibah jalur rempah saling support dengan satu arahan komando. Layar bagian depan telah terbuka. Selanjutnya, layar utama yang berada tepat di tengah badan kapal. Ketika membentangkan layar, yang perlu diperhatikan adalah tali-tali untuk menarik layar. Jangan sampai posisi kita di atasnya, karena bisa sewaktu-waktu terlilit dan mencelakai diri sendiri. Awalnya tuh ringan, lama-lama jadi berat juga. Dan kalau kita lihat memang layarnya gede, lebih besar daripada yang tadi. Jadi yang tadi kita tarik langsung diikat kuat-kuat supaya tidak kendor dan kita tidak mengulang lagi. Jadi sebenarnya yang kita buka sekarang ini kapalnya semakin cepat ya, Komandan. Karena dibantu juga sama layar yang sudah kita buka. Ya betul. Namun ini harus selalu memperhatikan keamanan navigasi. Oke. Semua layar membujur telah terbuka. Meski ada satu yang tidak terbuka sempurna, namun laju kapal pun bertambah. Dari awalnya 7 knot menjadi 8 knot. Udah 3. Berkibarlah layar kita yang di belakang. Ini total udah ada 7 layar Bapak ya? 8 layar yang sudah berhasil kita buka. Oke, kalau kita lihat ini memang ada kerjasama tim atau teamwork yang dilakukan di sini cukup apik sekali, dan ada koordinasi juga antara yang ada di atas ini dan di bawah. Layar kapal bisa berperan maksimal jika ada terpaan angin dari arah belakang atau samping kanan dan kiri kapal. Jika angin datang dari depan, maka layar tidak bisa bekerja optimal karena justru akan menghambat laju kapal. Oke, sekarang kita lagi mau persiapan untuk naik di tiang Bima. Karena tadi sudah dilebarkan layarnya, sekarang saya mau persiapan naik. Doakan saya biar sampai di atas dengan selamat dan kita akan menikmati pemandangan dari atas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
bagus sekali di atas ini. Sampai pemandangannya juga kita melihat laut, samudra. Dan kalau kita lihat memang ini layarnya berkembang dari depan sampai belakang sana. Jadi hampir semua layar. Dan ini layar-layar horizontal berarti ya? Iya, Horizontal, layar-layar bujur yang dikembangkan. Wow, bagus sekali. Benar-benar perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan. Bisa berdiri di atas tiang terdepan KRI Dewa Ruci. Jale Sepa Jaya Mahe, justru di laut kita berjaya. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Saya bisa naik ke tiang Bima di kapal KRI Dewa Ruci ini luar biasa sekali. Pemandangan dari atas juga keren sekali. Dan saya bangga sekali jadi bangsa maritim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemegahan Gunung Gamalama seakan memberi sambutan selamat datang kepada kami, tim ekspedisi Muhibah Jalur Rempah di Ternate, Maluku Utara. Setelah melintasi Laut Maluku, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu salah satu gerbang timur rempah-rempah Indonesia. Dan di depan saya ini tepat Gunung Gamalama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya menelusuri jejak rempah di negeri rempah Ternate masih berlanjut. Rempah-rempah Nusantara yang terkenal sampai ke dunia. Dan sekarang saya dan Bapak ini mau panen salah satu rempah asli Indonesia, yaitu pala. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski pala lebih identik dengan Kepulauan Banda, namun bukan berarti Ternate tidak memilikinya. Perkebunan pala rakyat di Ternate tersebar di sisi selatan Gunung Gamalama dengan luasan mencapai lebih dari 38.000 hektar. Menjadi komoditas terbesar ketiga setelah kelapa dan kakao. 3 bulan sekali kita panen. 3 bulan sekali panen. Wih, jadi kalau di sini itu 3 bulan sekali panen. Dan lagi ini tempat lokasinya di tanah vulkanik. Jadi memang subur sekali. Ini karena dia matang di pohon, terus pecahnya juga di pohon, jadi pas jatuh sudah seperti ini. Saya masukin dulu yang ini dan oke, ini dia pala, dan yang di luar ini namanya fuli yang merah. Nah, yang menariknya lagi nih, yang mahal tuh fulinya ini yang warna merahnya. Oke, ini dia, saya kasih tunjuk cara buka fulinya biar nggak rusak. Nah, ini dia. Nah, ini dia fuli pala, dan ini bijinya. Ini saya juga mau coba naik ini. Dalam setahun, satu pohon pala bisa dipetik atau dipanen sebanyak 4 kali. Karena memiliki siklus berbuah per 3 bulan. Ah! Tuhan! Ini kayak mana? Bapak lagi, tolong dong. Susah weh. 1, 2, 3. Susah. Sabar. Bapak bantu saya tarik ya. Gimana ya? Bisa Bapak? Oh bisa. Wah. Saya bisa. Ternyata saya cuma butuh semangat dan butuh teman nih. Biar bisa naik. Begitu, wow. Harus bisa menjaga keseimbangan ketika memanen pala dari atas pohon. Ini boleh. Di atas ini penglihatannya lebih jelas dan lebih banyak yang bisa kita jangkau ketimbang dari bawah. Karena memang jaraknya juga sudah dekat. Pala merupakan tanaman rempah asli dari wilayah Kepulauan Maluku. Banyaknya manfaat dan kegunaan dari biji pala membuatnya kini tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Utara, Aceh, Sumatera Barat, Papua, dan Jawa. Bahkan sudah dikultivasi hingga Cina, Sri Lanka, India, Afrika Selatan, dan Kepulauan Karibia.
Oke Bapak, ini setelah dipanen begini, kalau jual ke antar kota biasanya pakai apa Pak? Pak ngojek, pesan ngojek. Oh, kalau antar pulau? Kalau pulau kita pakai ini. Kalau di Halmahera sana pakai body itu, Oh, pakai kapal ya? pakai kapal. Nah. Penting gitu saya. Itu dia. Kalau jalur rempah-rempah ini memang tidak terlepas dari laut. Oke, Bapak ini sudah habis ya? Oke, waktunya kita turun. Hasil panen pala tidaklah sama di setiap pohonnya. Tergantung pada besar kecil dan umur dari pohon pala itu sendiri. Semakin tua dan besar, semakin banyak pula buah yang dihasilkan. Wow! Selamat. Oke, waktunya kita pungut-pungutin yang sudah dijatuhin dari atas. Sudah terkumpul semuanya hasil panen kali ini. Sekarang saya mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembelahan buah pala dari dagingnya dan bijinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ternyata, untuk membelah buah pala ada cara dan tekniknya. Mulai dari bagian pangkal buah dan mengikuti alur cekungannya. Ini dia Ada yang campuran. palanya. Memang pala ini terdiri dari kulit luar, kemudian daging dalam, fuli, baru bijinya. Oh, ini bagus ini. Ini sudah matang sekali. Terus kalau buah pala ini sebenarnya dari daging sampai di dalamnya ini bisa digunakan. Kalau ini biasanya digunakan untuk kayak makanan gitu, ada asinan dan manisan Iya. dulu. Dan berarti di sini memang pohon pala ini menjadi warisan juga dari generasi ke generasi, dan ini bukti sejarah juga dan menjadi kearifan lokal di daerah sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mantap ini. Nah, ini yang nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Dia kalau ini keringnya jadi begini Bapak ya? Bulat bagus. Jadi bulat bagus. Oh, beda. Padat dia. Padat. Oh iya, terus tidak berkerut kayak ini ya? Kayak Ini nomor 2 ya? Nomor 2. Nah, yang 3? Ini nomor 3. Nah, yang 3 lebih kelihatan lagi nih. Saya tunjukin nih. Ya, 1, 2, 3. Perbedaannya sangat signifikan. Yang ini masih hitam, bulat sempurna. Yang ini sudah mulai mengerut tapi masih bagus. Kemudian yang 3 tuh yang seperti ini. Sudah mengerut sekali. Penjemuran di bawah terik matahari masih menjadi pilihan utama para petani pala. Adapun cara lainnya, setelah dijemur, biji pala biasanya juga diasap, guna mengurangi peluang munculnya jamur dalam biji. Ini proses yang paling krusial untuk pala karena kalau tidak dijemur sampai kering sekali, di dalamnya itu nanti akan ada jamur. Nah, itu yang menurunkan kualitas pala. Makanya ini matahari juga lagi bagus sekali dan musim juga lagi musim kemarau di sini. Jadi momen yang pas untuk memaksimalkan iklim yang ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbicara rempah, tentu tak lepas dari kekayaan kuliner Nusantara. Bukan hanya sebagai bumbu penyedap rasa saja, namun juga bisa menjadi bahan utamanya. Abon dari ikan ada, abon dari ayam ada juga, abon dari daging, itu lebih banyak lagi. Sekarang nih ada yang unik sekali di Ternate. Ini saya dan Ibu Irma mau bikin abon dari rempah-rempah yaitu pala. Seperti apa nanti? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sama halnya dengan pembuatan abon ikan atau daging pada umumnya. Bahan utama yang berupa daging buah pala harus dihaluskan dulu dengan cara diparut. Ini kita lagi ada juga di Danau Ngade. Terus seru sekali ini masak-masak di tepi danau yang cantik di belakang saya. Ada buaya.
Wah, ini bumbunya sudah harum sekali dan kita kali ini masaknya tidak pakai minyak goreng karena kita pakai santan yang sudah mengandung minyak kelapa. Oke, ini tambah lagi, Bu. Tidak perlu terlalu banyak bumbu rempah untuk membuat abon pala, karena pala sendiri merupakan rempah kaya rasa. Berarti ditunggunya sampai Oke, jadi ini kita lagi menunggu sampai kadar airnya itu habis atau berkurang supaya nanti abonnya ini jadinya kering Kita sekali. harus tambahin garam sama gula sedikit. Oke. Harus cukup sabar untuk bisa merasakan abon pala, karena harus menunggu hingga benar-benar kering. Kalau seperti ini tampilannya tidak ketahuan ini dari pala. Dan ini bisa dimakan buat teman-teman yang tidak makan daging. Nah, ini sudah 2 jam, sudah kering sempurna seperti ini. Dan ini dia abon, tapi kalau kita lihat teksturnya mirip sama serundeng. Aroma abon pala benar-benar kuat, menggoda saya untuk segera mencicipi rasanya. Ini dia, kita sudah mau makan abon pala dan nasi. Ini kita sudah bagi masing-masing dan di belakang saya view-nya luar biasa sekali. Sambil makan sambil menikmati view ya. Rasanya itu kalau menurut saya agak ada asamnya dikit. Jadi ada cabenya tadi itu bikin rasanya makin nendang walaupun asam, cuman ditambah rempah-rempah yang lain jadinya enak karena ada gurihnya, terus ada pedasnya juga. Sebagai salah satu rempah, tentu abon pala memiliki segudang manfaat bagi kesehatan badan kita. Salah satunya tentu saja untuk meningkatkan nafsu makan. Itu sebabnya sendok demi sendok nasi abon pala tidak berhenti masuk ke mulut saya. Enak ya? Inilah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, rempah-rempah, dan yang satu ini bisa dimanfaatkan menjadi variasi makanan, bisa jadi asinan, manisan, dan juga yang kita buat ini abon pala yang luar biasa nikmat. Salam dari Kota Rempah Ternate, ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di Maluku Utara masih berlanjut. Sekarang saya berada di Pulau Makian, Maluku Utara yang dikenal juga sebagai Pulau Kenari. Dan sekarang saya dan Om Ato serta Om Ayu ini mau cari kenari yang banyak di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini buahnya yang jatuh. Ini dia. Di bawah sudah ada buahnya yang jatuh, itu dia. Buah kenari, lonjong dan hitam kalau udah mateng ini. Buah kenari bisa dipanen sepanjang tahun. Tanaman dengan nama latin Canarium ini bisa menghasilkan buah yang berlimpah jika intensitas musim panas lebih panjang daripada musim penghujan. Pohon ini juga tumbuh subur di tanah vulkanis yang langsung mendapat pengaruh angin pesisir. Kenari satu pohon menghasilkan banyak buah seperti ini. Dan kalau di Maluku Utara sendiri, ini Pulau Makian ini terkenal sebagai produksi kenari terbanyak karena banyak sekali pohonnya tumbuh di sini. Meski bukan termasuk rempah, namun komoditi utama Pulau Makian ini juga memegang peran penting pada masa kejayaan rempah Nusantara. Buah dengan nama keren walnut ini juga menjadi salah satu barang yang diperdagangkan bersamaan dengan rempah-rempah di tanah air. Nah, jadi tidak semua kenari juga kita ambil ini. Kalau kayak gini? Itu masih bisa. Ini masih bisa. Jadi kalau sudah terlalu lama jatuhnya seperti ini sudah tidak bisa digunakan. Ini dalamnya berarti sudah Rusak. sudah rusak. Udah habis ya. Oke, ini hasil kita sudah lumayan sekali. Sekarang saya mau pulang dulu karena tadi sudah janjian sama Bu Jaina mau bikin halua kenari. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
halua kenari menjadi makanan tradisional yang disebut halua kenari. Ikut jejak saya, jejak petualang. Butuh palu dan batu untuk memecahkan cangkang buah yang sangat keras ini. Karena kulit kenari ini keras sekali, terus saya susah sekali untuk memecahkan. Bagaimana kalau Ibu kita tukaran posisi kah? Saya bikin ini ya. Iya. Oke, ini tampaknya lebih familiar. Jadi disangrai dulu ya, kayak gini. Ini sudah dimasukin juga rempah-rempahnya. Sudah aromanya juga sudah mulai keluar, cuman kita memang masih menunggu sampai nanti gulanya larut baru kita masukin kenarinya. Butuh waktu lebih dari setengah jam untuk terus mengaduk gula hingga mencair. Oke Ibu, ini kayaknya sudah mulai nih. Saya kembalikan kepada ahlinya dulu supaya tidak gosong. Sebelum bisa diolah, kulit ari kenari harus dikupas terlebih dahulu. Kalau direndam seperti ini memudahkan supaya nanti kalau kita buka seperti ini, dagingnya tidak ikut terangkat. Ini kayak gini nih. Nah. Oke, segini. Lagi. Jadi gulanya ini tampaknya untuk merekatkan kenari-kenarinya ya. Supaya lebih. Nah, ini harus diaduk terus seperti ini supaya nanti tidak menggumpal. Pembuatan halua kenari memang membutuhkan kesabaran. Harus menunggu hingga gula benar-benar kental dan lengket ke kenari. Nah, ini sudah lengket, berarti sudah mateng. Untuk mendapatkan hasil halua yang padat, mencetaknya pun harus menggunakan tangan. Jadi harus kuat nahan panas dari adonan halua kenarinya ini. Ini pengerjaan ini juga harus cepat karena kalau tidak cepat ini bisa mengeras di dalam satu wadah. Setelah dingin, halua kenari akan mengeras dengan sendirinya. Jika sudah keras, barulah bisa kita nikmati kelezatannya. Kita mau cobain dulu kenikmatan halua. Makan Mama ya. Kalau rasanya kenari sendiri itu kan agak lembut, tapi kayak almond. Cuman ini enak sekali. Ada manisnya juga, gulanya, terus tadi ditambahin rempah-rempah juga, jadi teksturnya makin kaya rasa. Enak sekali Bu. Kalau semakin dimakan ini, ada tadi ditambahin kayu manis dan juga pala, ini semakin kerasa ini. Jadi kalau sekali gigiran nggak ketemu rasanya, harus berkali-kali sampai habis. Sebagai makanan tradisional, halua kenari bisa tahan lama hingga berbulan-bulan. Gula, garam, serta biji pala merupakan bahan pengawet makanan alami yang bisa menjaga makanan dari jamuran atau rasa tengik. Enak. Halua ini nikmat sekali dan biasanya dulu di Maluku Utara halua biasa dihidangkan ketika ada acara besar seperti pernikahan dan juga hajatan-hajatan lain. Tapi sekarang kita sudah bisa menemukan kue ini di toko-toko oleh-oleh yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau manfaat rempah-rempah untuk pengobatan tradisional telah menjadi warisan selama berabad-abad. Namun kali ini yang hendak kami manfaatkan bukan rempah utamanya, melainkan daun keringnya. Sekarang saya dan adik Ningsi dan adik Nadira ini mau cari bahan untuk kita bakira. Kira-kira apakah bakira dan bahan-bahannya itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampailah kita ke sumber bahan pertama, yaitu daun cengkeh.
Oke, kita mencari daunnya, tapi daun yang kering di bawah saya ini atau yang baru jatuh. Daun cengkeh mengandung komponen fenolik atau antioksidan alami yang tidak akan rusak meski daun sudah kering. Antioksidan dalam daun cengkeh dipastikan mampu menjaga kesehatan badan kita dari luar dan dalam. Nah, ternyata yang diambil tuh yang masih segar seperti ini. Jadi kalau yang ini biasanya sudah tidak bisa digunakan, jadi kita ambilnya yang ini karena masih agak segar dan khasiatnya masih bisa dipakai. Ini udah cukup. Sudah cukup. Oke. Sudah cukup. Mari kita lanjutkan perjalanan kita mencari bahan-bahan. Selain daun cengkeh, daun pala juga menjadi target pencarian bahan bakerah kali ini. Salahnya banyak di atas dan benar sekali kita mau ambil daun pala yang sudah jatuh di bawah sini. Oke, lanjutkan kita. Daun pala memiliki aromaterapi yang sangat baik buat antiinflamasi. Banyak daunnya. Oke, kita mau lanjut pulang untuk bakerah. Ayo dikeluarin ya. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah ada di sini. Kita punya beragam daun yang akan digunakan. Ini ada daun pala, cengkeh, kemudian ada daun belimbing. Terus di sini juga ada daun pisang yang sudah kering. Ini kita mau satukan semua di dalam wadahnya, kemudian nanti dimasak. Tapi ada lagi nih satu bahannya. Ini ada air, tapi bukan sembarang air. Ini air asin, biar aromanya semakin mantap nanti bakirahnya. Meskipun yang digunakan adalah daun-daun kering, namun manfaatnya justru lebih terasa jika dibandingkan dengan daun yang masih segar. Tidak lupa kita menambahkan pala ke dalam ramuan untuk bakerah nanti supaya aromanya juga bisa keluar dan juga semakin mantap. Semua daun dan biji pala harus direbus bersamaan dengan air asin. Tujuannya supaya kandungan manfaatnya bisa langsung tercampur saat proses perebusan. Oke, kenapa harus air asin? Karena air asin itu bisa mempercepat sembuhnya luka. Jadi kalau ada luka tipis-tipis itu bisa langsung sembuh. Terus ini juga bisa mengangkat sel kulit mati. Selain itu, uap dari air asin juga baik untuk saluran pernapasan dan paru-paru ketika kita hirup. Itu sudah mendidih. Kalau begitu saya siap-siap dibawa dulu ya adik. Nadira sama Ningsih, let's go. Oke, ini saya mau siap-siap. Jadi bakira itu sebenarnya sauna tradisional yang bahan-bahannya tuh pakai daun-daun seperti itu. Ini dia sudah mendidih. Terus kalau di sini biasanya biar uapnya masuk ke badan kita tutup seperti ini. Oke, ini saya sudah di dalam sarung dan ini memang sudah mulai berembun karena di sini udaranya cukup panas. Ini kayak sauna, benar-benar sauna. Terus juga aromanya wah luar biasa sekali. Saat bakerah harus dipastikan tidak ada celah untuk uap panas keluar dari sarung. Tubuh akan menerima efek dari ramuan bakerah melalui pori-pori kulit serta saluran pernapasan. Dan memang kalau suhu panas itu bagus sekali untuk tubuh kita karena dari suhu panas itu mengeluarkan racun-racun dan juga melancarkan peredaran darah. Ini sembari kita sauna, bakirah seperti ini juga harus diaduk ramuan yang tadi kita sudah bikin supaya uapnya semakin keluar dan semakin panas. Ini saya sudah keringatan sekali nih. Seiring suhu yang meningkat, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai indikasi kalau toksin atau racun dalam tubuh kita keluar. Wah, nikmat sekali bakira ini. Sampai keringat saya keluar-keluar semua ini. Ini karena uap panas dan juga rasanya badan lebih ringan.
Ramuan bakirah yang sudah terpakai masih bisa dipakai lagi, dengan syarat harus dipanaskan kembali. Ini memang enak sekali rasanya setelah dibakira. Dan kalau bakira ini hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja, khususnya Kepulauan Maluku dan juga sebagian Sulawesi Utara. Dan semoga tradisi seperti ini bisa selalu dilestarikan karena ini juga bagus untuk kesehatan kita. Ikut jejak saya, Jejak Petualang.